Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Fidawati dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5, Praktik Ibadah kelompok 26 Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sholat. Yang pertama yaitu sholat fardu 5 waktu dan jamak takdim dan takhir. Yang pertama yaitu niat sholat subuh. Sholli fardu subhi rakaataini mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat sholat zuhur. Usolli fardu zuhri arba rakaatim mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat asar. Sholli fardul asri arba rakaatim mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib. Sholli fardul maghribi salasa rakaatim mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu niat sholat isya. Usolli fardul isya'i arba rakaatim mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek atau surat Al-Quran yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, lalu bangkit dari ruku dengan melanjutkan gerakan i'tidal. Kemudian sujud pertama, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, dan tahiyat awal. Serta di rakaat terakhir diakhiri dengan tahiyat akhir. Kemudian diakhiri oleh mengucap salam. Manfaat dari sholat fardu itu selain kewajiban sebagai umat muslim, juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, kemudian meningkatkan kesehatan jantung, lalu redakan sakit punggung dan nyeri sendi, kemudian mengurangi stres. Kemudian yaitu sholat jamak takdim. Tata cara sholat jamak takdim pertama adalah tertib. Maksudnya mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti sholat zuhur ketimbang asar. Atau begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Kedua, niat jamak dalam sholat yang pertama yaitu usolli fardhu zuhri arba rakaatim majmu'an ma'al asri jama taqdimin ada alillahi ta'ala. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niatnya sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim berbunyi usolli fardul maghribi salasa rakaatim majmu'an ma'al isya'i jama taqdimin ada alillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim, fardu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, maksudnya berurutan, mualat antara 2 sholat. Pisahnya tidak lama menurut huruf. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Keempat, ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan, meskipun perjalanan itu tidak harus mencapai masafatul qasar sebagaimana sholat qasar. Kemudian jamak takhir. Tata cara sholat jamak takhir ada 2. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan dalam waktunya sholat yang pertama. Kemudian lafal niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir yaitu usolli fardhu zuhri arba rakaatim majmu'an ma'al asri jamak
ta'khirin ada lillahi ta'ala. Aku berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian lafal niatnya sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, yaitu usolli fardal maghribi salasa rakaatim majmu'an ma'al isya'i jamak takhirin ada alillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan sebagaimana keterangan sebelumnya yang pada jamak takdim itu. Manfaat sholat jamak takdim dan takhir yaitu membantu kita untuk menambal sholat yang tidak terlaksanakan sebelumnya maupun yang akan datang dikarenakan perjalanan yang jauh dan juga tidak tersedianya tempat ibadah maupun posisi yang layak untuk kita sholat. Jadi intinya sholat jamak takdim dan takhir ini mempermudah kita sebagai musafir ketika perjalanan jauh agar tetap melaksanakan kewajiban sholat fardu. Selanjutnya yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sama seperti sholat pada umumnya, yaitu membaca niat usolli fardul jum'ati adaan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah, membaca atau mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, kemudian membaca atau mendengarkan surat atau ayat-ayat yang dibaca oleh imam, kemudian ruku disertai tumaninah, sujud disertai tumaninah, duduk di antara dua sujud disertai dengan tumaninah, kemudian sujud kedua, lalu berdiri kembali dan melaksanakan sholat seperti rakaat pertama hingga tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam. Manfaat sholat Jumat itu yaitu setiap langkah menuju sholat Jumat akan mendapat ganjaran seperti berpuasa setahun, menghapuskan dosa, dan Allah akan mencukupkan nikmat. Dan jika mensegerakan sholat Jumat, Allah menjanjikan pahala yang besar. Kemudian sholat Idul Fitri sama seperti sebelumnya. Yang pertama membaca niat usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmumah lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian di rakaat kedua seperti rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram, setelah itu takbir lagi. Namun kali ini yang di rakaat kedua itu takbirnya hanya 5 kali. Nah, manfaat sholat Idul Fitri itu mengagungkan asma Allah. Kemudian mendapat manfaat dari sholat berjamaah juga, silaturahmi sesama muslim, bersama merayakan hari kemenangan umat Islam, lalu menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Selanjutnya sholat Idul Adha. Yang pertama membaca niat usolli sunnatal li'idil adha rakaataini imaman lillahi ta'ala, atau jika sebagai makmum usolli sunnatan li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali dan boleh mengangkat tangan ketika takbir, lalu membaca kalimat tasbih seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selain bacaan tersebut, bisa juga membaca bacaan lainnya tentang pujian yang ditujukan kepada Allah. Nah, setelah akhir takbir ke-7, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat lainnya. Kemudian ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, sujud kedua dengan tumaninah, bangkit dari sujud dan takbir. Kemudian takbir lagi sebanyak 5 kali. Nah, di antara takbir membaca kalimat tasbih sama seperti sebelumnya, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah.
dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Kemudian ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, sujud kedua dengan tumaninah, duduk tasyahud dengan tumaninah, kemudian salam. Setelah itu mendengarkan khutbah. Nah, manfaat dari sholat Idul Adha yaitu menyempurnakan ibadah dengan ibadah kurban. Kemudian dihapuskan segala dosa selama 1 tahun dan berlipat amal ibadah. Selanjutnya yaitu sholat mayat. Takbir pertama membaca niat dan al-fatihah. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti fardholillahi ta'ala. Itu niat untuk laki-laki jika mayatnya laki-laki. Kemudian jika mayatnya perempuan yaitu usolli ala hadzihil mayyitati fardholillahi ta'ala. Kemudian takbir kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudakhalahu wa ghasilhu bil masa'i wathalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqo tathawbal abyadhu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawzan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabin qabri aw min azabin nar. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Nah, manfaat dari sholat mayat ini yaitu mendatangkan banyak pahala, mendoakan jenazah, dan doa kebaikan akan dikabulkan. Selanjutnya yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, mengenai jumlah sholat sunnah rawatib muakkad ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, adapun waktu yang tidak begitu ditekankan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Jika dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan dengan 2 kali salam. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Tata cara sholatnya yaitu niat, yaitu sholli sunnata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu niat untuk sholat sebelum subuh. Kemudian sholli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat ba'diyah isya. Dan berikutnya niat-niat berikutnya tinggal diganti saja, misalkan subhi, isya'i, zuhri, dan lain-lain, tinggal diganti saja. Dan untuk ba'diyah yaitu ba'diyatan lillahi ta'ala, dan untuk qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat dilanjutkan takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, membaca surat al-fatihah, dilanjut dengan membaca surat pendek. Kemudian ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, sujud kedua dengan tumaninah, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua.
Sebetulnya ini sama persis seperti sholat pada umumnya, sama seperti sholat subuh yang dilaksanakan 2 rakaat. Seperti kelanjutannya itu urutannya sujud, kemudian berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua, lalu membaca Al-Fatihah lagi. Jadi sepertinya tidak perlu saya jelaskan lebih rinci ya. Nah, manfaatnya itu sholat rawatib, yaitu dibangunkan rumah di surga lebih baik dari dunia dan seisinya, dan diharamkan dari api neraka. Kemudian yaitu sholat sunnah tahajud. Niatnya yaitu usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian doa setelah sholat tahajud yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun wa sa'atun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bi'a khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la ilaha illa anta. Manfaat dari sholat tahajud yaitu doa akan terkabul sebagai penghapus dan pencegah dosa, kemudian jembatan untuk masuk surga dan amalan yang akan membantu di akhirat, dan amalnya akan membantu di akhirat. Selanjutnya yaitu sholat hajat. Yang pertama membaca niat usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Dilanjut dengan doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Langsung saja ya ke doa setelah sholat hajatnya, yaitu la ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'lana dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiyalaka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Manfaat sholat hajat yaitu mempercepat doa terkabul, kemudian agar terhindar dari bahaya dan ditinggikan derajat dan diampuni segala dosa, kemudian agar bisa bersama Rasulullah di surga, amin, dan membuat kita makin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Selanjutnya yaitu sholat istikharah. Yang pertama niat, yaitu sholli sunatan istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian doa setelah sholat istikharah yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Kemudian menyebutkan persoalannya, lalu dilanjutkan khairan li fi
ajili amri wa ajilih au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurli wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajali amri wa ajilih fasrifni anhu waqdur lil khairi haitsu kana thumma ruddini bih. Manfaat sholat istikharah yaitu menyerahkan hasil kepada Allah, menjauhkan dari bisikan setan, terhindar dari keburukan, dapat memberikan kemantapan hati, akan memperoleh kelapangan dada, terhindar dari perasaan menyesal, dan mengikuti sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu sholat tarawih, dikerjakan sebanyak 11 rakaat atau lebih. Sebenarnya bukan 11 rakaat tapi genap ya, dan ganjil itu jika bersama dengan witir. Niatnya yaitu usolli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian doa dilanjut setelah salam di akhir rakaat, kemudian mengucap salam, yaitu membaca doa kamilin sebelum beranjak sholat witir yang berbunyi Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis sholati hafidin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afwika rajin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahdin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin walin nama'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta lawa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sa'irina wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa min sundusin wa istabrokin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akhilin wa min labanin wa asalin musaffan syaribin bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqan. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifail mubarakah minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatal witri sebenarnya jika 3 rakaat itu pertama 2 rakaat dulu, lalu salam, kemudian berdiri lagi, niat sholat witir 1 rakaat. Tapi saya akan membacakan niat sholat witir yang pertama, yaitu yang 2 rakaat lalu salam. Usolli sunnatal witri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian sholat seperti biasa,
lalu mengucap salam, kemudian berdiri lagi dan sholat 1 rakaat. Dilanjutkan dengan doa Subhanal Malikil Quddus Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh 3 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minnar 3 kali. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Manfaat sholat tarawih dan witir yaitu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, kemudian dihilangkan dari siksa kubur, dapat pahala 40 tahun, diangkat 1000 derajat, mendapat pahala 1000 ibadah haji, kemudian doa akan dikabulkan insyaallah, kemudian seperti mendapat pertolongan dari Allah dan mendapat balasan surga. Selanjutnya yaitu sholat duha. Niatnya yaitu usolli sunatal duha rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kemudian doa setelah sholat duha yaitu Allahumma inna duha al-duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.